segala kasih karunia Tuhan yang kami rasakan. Dari malam hingga pagi hari ini kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Tuntunlah hati kami Tuhan, pikiran kami, agar kami dapat merenungkan dan juga melakukan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum masuk pada renungan firman Tuhan, saya akan memperkenalkan singkat diri saya. Namaku Daniel Nainggolan, awak panggil tubuh baru Aritonang, asal dari Balata, tapi sekarang tinggal di Purwakarta. Saya sedang menempuh sekolah teologi saya di Universitas Kristen Satya Wacana dan juga menempuh PPL akhir saya di HKBP Boyolali. Mari kita buka Alkitab kita sambut firman Tuhan yang akan menyapa kita di Filipi 2 ayat yang ke-13. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua dari ayat yang ke-13 saja. Dalam bahasa Batak dikatakan aidi ula debata do di bagasan hamu giot ni roha nang ulaon saut mengiut hon lamo ni rohana. Dalam bahasa Indonesia, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di Filipi adalah sebuah koloni Romawi di Makedonia kuno, tempat yang penuh dengan tentara pensiunan dan nasionalis patriotik. Di sanalah Paulus menghadapi perlawanan saat ia mengabarkan Yesus sebagai Raja sejati dunia. Filipi 2 ini juga merupakan sebuah puisi yang indah dari kitab Injil yang menceritakan tentang keselamatan yang dilakukan Yesus, jatuhnya manusia ke dalam dosa, dan Yesus juga mempunyai hak untuk menghukum manusia atas dosa yang diperbuat manusia seperti Adam. Tetapi Allah yang menjelma menjadi manusia, ia mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia yang sama seperti kita, agar diselamatkan atas dosa-dosa manusia. Dalam firman Tuhan ini, ketika seseorang mencalonkan diri sebagai calon legislatif, gubernur, atau segala apapun yang ingin diraihnya, mereka memberikan janji-janji untuk simpatisan saat kampanye agar tertarik untuk memilih dia. Sekarang juga timbul pertanyaan untuk kok mau ia memimpin sebuah persekutuan. Pemikiran awam manusia pada umumnya adalah ingin mempunyai jabatan, ingin mendapatkan kekayaan, dan juga ingin terkenal dan lain sebagainya. Jika sudah begini, rusaklah rasa kemanusiaan kita, karena mereka melakukan tidak dengan hati nuraninya untuk menolong orang lain, melainkan hanya untuk kepentingannya sendiri. Dengan nas ini juga Rasul Paulus menunjukkan kesungguhan hati orang Kristen yang ada di Filipi, supaya ia mau untuk bersemangat dalam pekerjaan rohaninya, bersemangat dan persekutuan. Timbulnya rasa suka atau tidak suka kepada orang yang jauh lebih sukses daripada kita, misalnya di dalam setiap kehidupan kita, sadar ataupun tidak sadar. Dengan nas ini juga kita diingatkan akan kerendahan hati. Banyak orang juga yang setelah menolong temannya atau sahabatnya, justru ia malah
menyebarkan bahwa ia telah menolong kawannya tersebut agar ia lebih hebat, agar ia dianggap lebih jago, lebih mumpuni dari orang tersebut. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita agar marilah kerjakanlah keselamatanmu itu dengan rendah hati, tidak dengan tinggi hati, rendah diri hati. Seperti firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka engkau akan ditinggikan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan nas ini juga kita diingatkan bahwa melayani Tuhan tidak setengah-setengah. Melayani Tuhan, melayani umat manusia, umat Tuhan itu dengan sepenuh hati, dengan kerendahan hati kita untuk mau membantu dan menolong sesuai apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya sendiri. Seperti nas perikop juga, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan rendah hati. Bukan karena kita yang mampu, tapi Tuhanlah yang memberikan kemampuan kepada kita. Bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhanlah yang menjaga kita, Tuhanlah yang melindungi kita agar kita mampu untuk melewati, karena kita mampu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan ke depan, menghadapi kehidupan yang akan datang di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita renungkan, Bapak Ibu, dan selamat beraktivitas juga di hari-hari ke depan. Tuhan Yesus menyertai, dan Tuhan kerjakanlah keselamatanmu dengan rendah hati, tidak dengan tinggi hati. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami untuk selalu merendahkan diri kami, tidak dengan kekuatan kami, tapi itu hanya karena-Mu Tuhan. Bimbinglah hati dan pikiran kami juga Tuhan, untuk kami dapat merenungkan dan juga menjalani aktivitas kami ke depan. Kami semakin kecil dan Engkau-lah yang semakin besar Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan, dan sertai kami, dan juga seluruh jemaat di HKBP Resort Solo. Tuhan berkati Ang Pendeta Resort, Inang Pendeta, dan yang calon pendeta dan yang calon bibel juga berkati segala pelayanan, segala aktivitas. Nama-Mu tetap dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Sertai kami hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.